Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. untuk sesi selanjutnya ini itu kita akan bahas tentang visum et repertum ya. Dan ini juga nggak usah ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya, capek nanti mau menjawabnya. Jadi pembahasan kita tentang visum et repertum. Sebelumnya kan saya udah jelaskan tentang definisi forensik ya kan, dasar hukumnya, ruang lingkupnya ya. Jadi untuk sesi ini kita bahas tentang visum et repertum. Jadi kalau sering kita dengar ya pakai visum ya. Ini ada kasus maka harus divisum. Nah, apa sih itu visum gitu? Nah, di kedokteran kehakiman ini kita akan membahas tentang istilah dari visum et repertum. Nah, di dalam KUHAP itu tidak menyebutkan istilah visum et repertum. Namun demikian, KUHAP itu memberikan landasan hukum agar rujukan dalam pembuatan visum et repertum itu di dalam kedokteran kehakiman ya. Jadi tetap memang nggak sebut ada visum et repertum di dalam KUHAP, tetapi boleh dokter forensik itu membuat atau melakukan visum gitu terhadap kasus yang dia tangani ya. Jadi kalau pasal sendiri dalam KUHAP tuh nggak ada tentang visum et repertum, hanya saja kedokteran kehakiman atau ilmu forensik itu diberikan kewenangan ya, kewenangan untuk melakukan visum et repertum. Nah, ada beberapa istilah dari visum et repertum ini ya. Yaitu apa itu visum menurut beberapa para ahli ya. Visum et repertum itu adalah laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Jadi memang visum ini merupakan laporan tertulis dari dokter ya. Dari dokter yang dia menjadi barang bukti. Barang bukti yang nantinya itu akan dipergunakan dalam hal kepentingan peradilan. Kemudian pendapat lain tentang visum et repertum, laporan tertulis untuk justisi yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya. Jadi ya ujung-ujungnya pasti adalah laporan ya, laporan tertulis yang dia dikeluarkan oleh dokter berdasarkan apa yang dia lihat dan apa yang dia temukan pada objek ya. Nah, kemudian definisi lain dari visum et repertum ini, laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan dikemukakan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana. Jadi memang objek yang Ibu katakan tadi dia bisa orang mati ya, bisa juga yang terluka, orang yang terluka karena tindak pidana ya. Jadi itulah beberapa definisi tentang visum et repertum yang Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian apa sih gitu isi dari visum itu gitu. Jadi kalau ada yang pernah lihat tentang bentuk dari visum et repertum itu dia seperti bukti surat ya, bersurat. Nah, ciri khas yang terdapat di dalam visum et repertum itu adanya kata pro justisia di sudut sebelah kiri atas yang merupakan persyaratan yuridis sebagai pengganti materai. Nah, jadi apa isi daripada visum? Ada dia pendahuluan, ya, ada dia pemberitaan, kesimpulan, dan terakhir penutup. Kalian boleh searching di Google, gimana sih bentuk visum et repertum gitu ya. Jadi nanti akan lihat di gambar itu dia ada seperti secari kertas, ya.
Nah, secari kertas yang dia merupakan barang bukti, ya, barang bukti yang diajukan oleh dokter forensik guna kepentingan peradilan. Isinya itu ada pendahuluan, seperti Ibu katakan tadi, memuat identitas dokter pemeriksa, kemudian identitas peminta visum, saat dan tempat dilakukannya pemeriksaan, dan identitas barang bukti yang berupa tubuh manusia. Kemudian ada pemberitaan. Pemberitaan ini merupakan hasil pemeriksaan yang memuat segala sesuatu yang dilihat dan diketemukan oleh dokter pada saat melakukan pemeriksaan. Itulah isi daripada pemberitaan, ya. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan ini memuat intisari dari hasil pemeriksaan yang disertai pendapat dokter sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Dalam kesimpulan diuraikan pula hubungan kausal antara kondisi tubuh yang diperiksa dengan segala akibatnya. Di kesimpulan itu dia intisari dari proses pemeriksaan, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah penutup. Yang terakhir adalah penutup, memuat pernyataan bahwa visum et repertum dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Sebentar ya. Ya, jadi itu adalah bentuk daripada visum et repertum. Ada 4 poin tadi ya yang Ibu katakan. Ada pendahuluan, kemudian ada pemberitaan, ada kesimpulan, dan ada penutup. Dia seperti secari kertas, tapi itu yang menentukan bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi pada mayat atau pada tubuh korban yang terkena tindak pidana. Ya. Oke, ada lagi nih banyak sebenarnya ya, ada peristiwa apa-apa. Cuma Ibu kasih yang penting-penting aja lah ya. Jenis ya, mungkin ya, jenis. Jadi ada beberapa jenis daripada visum et repertum. Ya. Ada untuk korban hidup dan juga ada untuk korban mati. Ya, jadi 2 dia. Visum et repertum ini dia ada untuk yang hidup dan ada juga untuk yang mati atau jenazah seperti itu. Nah, kalau untuk korban hidup itu dia visum et repertum itu yang diberikan secara sekaligus, ada visum yang sementara, ada visum yang lanjutan, dan terakhir yang untuk mayat ya. Jadi yang pertama itu yang dia diberikan sekaligus, yaitu pembuatan visum itu dilakukan apabila orang yang dimintakan visum itu tidak memerlukan perawatan yang lebih lanjut atau kondisi lukanya itu tidak terlalu parah. Kalau dia visum yang sementara, ya, diberikan kepada orang yang memerlukan perawatan lebih lanjut berhubungan dengan luka-luka yang disebabkan dari tindak pidana. Nah, kalau dia visum et repertum lanjutan ini apabila korbannya itu hendak meninggalkan rumah sakit dikarenakan telah sembuh, pulang paksa, atau pindah rumah sakit atau mati. Ya. Jadi ada 3 bentuk visum untuk korban hidup. Visum yang diberikan sekaligus bila korbannya tidak terlalu luka. Kemudian visum et repertum sementara bila terjadi luka-luka. Dan yang terakhir itu adalah visum et repertum lanjutan bila ada kondisi-kondisi apakah pindah rumah atau apakah telah sembuh ya. Jadi itu 3 bentuk visum untuk korban yang hidup. Nah, kalau untuk visum repertum untuk mayat ya, ini tujuan pembuatannya untuk orang yang mati atau diduga kematiannya ini dikarenakan peristiwa pidana. Pemeriksaan atas mayat ini harusnya dilakukan dengan cara bedah mayat atau otopsi forensik yang dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian seseorang. Ada juga dia visum untuk penggalian mayat, ya. Ada juga visum psikiatrik dan juga ada visum untuk korban persetubuhan ilegal atau tindak pidana kesusilaan. Jadi itu ya beberapa bentuk visum ya.
Ada dia untuk yang hidup, ada dia untuk yang mati, ya kan? Ada dia untuk psikiatrik, ya, visum untuk psikologis. Ada juga dia untuk visum umur, usia, dan juga ada untuk korban persetubuhan ilegal atau tindak pidana kesusilaan. Jadi itu ya bentuk visum ya. Oke, udah paham lah ya. Sekedar aja Ibu sampaikan tentang definisi, kemudian tentang apa tadi, jenis ya, jenis-jenis visum. Dan di dalam KUHP sendiri itu tidak ada kata visum et repertum ya. KUHP tidak ada mengatakan tentang visum et repertum, hanya saja itu menjadi cara atau barang bukti yang dikeluarkan oleh dokter forensik sesuai dengan pasal 133 KUHP tadi untuk memberikan bantuan dalam proses peradilan kita. Oke, Ibu tutup ya. Mungkin karena bulan puasa jadi Ibu nggak kasih sesi tanya jawab. Nanti bagi yang mau bertanya boleh dibuat di WhatsApp grup ya. Terkait dengan ilmu forensik dan juga terkait dengan visum et repertum. Ya. Kita jumpa di Jumat depan ya. Jadi karena semalam itu tanggal merah, Ibu ganti ke Sabtu. Jumat depan jamnya nanti Ibu konfirmasi. Kita akan bahas tentang toksikologi ya, tentang racun, oke? Jadi minggu depan itu tentang toksikologi. Nanti Ibu cek dulu nih di portal apakah kita 2 kali pertemuan atau 1 kali pertemuan. Ibu rasa minggu depan kita 1 kali pertemuan ya. Jadi ini 2 kali karena double, waktu itu kita nggak masuk karena menyambut puasa dan ada libur juga ya Ibu waktu itu ya. Oke, karena sudah azan Ibu akhirin ya. Bagi yang mau bertanya tentang visum boleh di WhatsApp group juga tentang ilmu forensik. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.